Aku menikah dengan Siti Marfuah sudah 5 tahun dan belum dikaruniai anak. Istriku termasuk wanita yang temperamental. Hanya karena hal-hal kecil ia bisa marah dan langsung membanting benda-benda di dekatnya. Minggu sore itu aku bertengkar hebat. Mungkin sudah saatnya aku tak meladeni kemarahan istriku karena akan semakin bertambah parah. Akhirnya aku keluar rumah dan bertemu dengan Rusli, sopir truk yang gemuk seperti seorang gulat. Hanya beberapa jam saja berdua dengan Rusli, kami langsung menjadi akrab. Ternyata Rusli adalah pelangi-pelangi alangkah indahmu. Maka malam itu aku melupakan istriku dan menghabiskan malam yang asyik bersama Rusli. Hari sudah petang. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, aku merasa sangat kelelahan. Ada sebuah warung di pinggir jalan yang lumayan ramai juga malam itu. Ada beberapa truk yang berhenti juga di dekat warung. Sopirnya sedang makan di warung. Salah satu sopir yang duduk di pojok sepertinya memberi perhatian lebih padaku. Setiap aku menoleh padanya, tatapannya selalu ke arahku. Setelah beberapa menit kubiarkan saja, aku melihat dia berdiri berjalan ke arahku sambil membawa minumannya, lalu duduk di sampingku. "Sendirian, Mas?" ia bertanya. Aku hanya mengangguk kemudian melanjutkan makan. Berada di sampingku, bang sopir ini masih tetap menatapku tanpa henti. Aku berhenti makan dan menoleh kepadanya dan ikut tersenyum. "Dari wajah Anda, saya bisa melihat Anda sedang bersedih," katanya masih dengan senyum. Aku ikut tersenyum. "Kamu seperti dukun saja," jawabku. Dari situlah kemudian kami menjadi akrab. Dia sopir truk yang akan menuju ke Semarang. Namanya Rusli. Aku mulai bercerita tentang pertengkaranku dengan istri yang berakhir dengan keluarnya aku dari rumah. Tanpa kami sadari, waktu sudah pukul 8 malam dan aku juga belum ingin pulang. Maka ketika Rusli mengajakku untuk naik ke dalam truknya, aku manut. "Begitulah rumah tangga, Mas. Pertengkaran selalu saja ada," kata Mas sopir. "Tapi perasaan istrinya orang kalau marah gak seperti istriku deh, Mas. Gak sampai melempar-lempar barang," jawabku. "Berarti Anda kurang beruntung," kata Mas Rusli. Aku tertawa. "Perlu nambah lagi kayaknya, atau tukar tambah," balasku. Kami tertawa bersama. "Mas Rusli sendiri bagaimana?" Kembali aku bertanya. "Kebetulan saya sudah pisah, Mas," jawab Mas Rusli. Dan kami tertawa lagi. "Loh, berarti Anda lebih tidak beruntung ya?" Begitulah, di sepanjang perjalanan itu, kami seperti dua sahabat yang sudah lama kenal. Rusli mengaku sudah berpisah selama 2 tahun karena sang istri bermain api dengan pria lain. Dia dapat laporan aku main sama sopir lain. Rusli tertawa. "Maksudnya sopir laki-laki?" Aku bertanya dan Rusli mengangguk sambil tertawa. Jadi Mas Rusli ini ternyata ACDC. Aku tersenyum. Beberapa temanku juga begitu ketika berada di warung. Mereka tanpa malu-malu pernah main sesama lelaki dan katanya asik juga. "Memang enak ya, Mas, bermain-main sama lelaki?" Aku bertanya mulai penasaran. "Enak banget, Mas, mau coba?" Rusli bertanya. Aku tertawa. Jenak berikutnya Mas Rusli menepikan truknya dan begitulah aku mendapat pengalaman dari Rusli. Pengalaman yang nantinya setiap aku bertengkar dengan istriku, aku langsung lari ke Mas Rusli, si sopir truk itu. Setelah beberapa lama menyusuri jalan, akhirnya truk milik Rusli sampai di sebuah pangkalan. Rusli menepikan truknya bersama truk-truk yang lain. Ada sebuah penginapan yang murah di dekat situ. Sebuah penginapan yang memang dihuni oleh sopir-sopir truk yang ingin beristirahat dengan nyaman setelah melakukan perjalanan panjang dan melelahkan.
Kesanalah aku dan Rusli akhirnya beristirahat. Karena sama-sama kelelahan, aku dan Rusli langsung terlelap. Aku terbangun ketika merasakan sesuatu di bawahku. Rupanya Rusli masih ingin melakukan hal seperti itu. Ketika aku dan dia menepi di tepi jalan, Rusli kembali mengambil peran istriku. Ia membuatku menatap langit-langit hamar. Ia membuatku melupakan lagi pertengkaran dengan istriku. Tapi tiba-tiba pintu hamar diketuk dari luar. Buru-buru Rusli merapikan rambut, kemudian membuka pintu. Saya mencari Mas Joni. Itu suara istriku yang sedang berbicara dengan Rusli. Maka buru-buru aku bangkit dan merapikan rambut dan mengusap-usap wajah, kemudian mendekati pintu. Rusli mundur, memberikan kesempatan kepadaku untuk berbicara dengan Siti Marfuah. Dari mana ia tahu ya aku bersama Rusli? Mas Joni, ayo pulang, kata Siti Marfuah, seolah tidak terjadi apa-apa antara kami. Begitulah istriku. Setelah berbicara kasar, setelah membentak, setelah membanting benda-benda di rumah, ia bisa bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Rupanya ketika aku keluar rumah, beberapa jam kemudian Siti Marfuah langsung mencariku di warung di mana aku bertemu dengan Rusli. Setelah bertanya ke sana dan ke sini, akhirnya seorang teman Rusli yang sama-sama sopir memberi info bahwa aku pergi naik truk bersama Rusli. Akhirnya ia ikut truk milik teman Rusli dan berhasil menyusulku. Akhirnya Rusli mengajak kami sarapan dulu sebelum mencarikan truk yang pagi itu kembali ke Demak. Kembali di rumah, Siti Marfuah tidak berubah. Pagi itu tidak ada kopi di meja, tidak ada sarapan untukku. Dia sudah keluar rumah, membiarkan aku sibuk di dapur untuk mengisi perutku yang kelaparan. Menjelang siang, Siti Marfuah baru datang. Ia membawa belanjaan lumayan lengkap. Ada ikan laut yang besar-besar, ada telur, ada tahu dan tempe. Kukira ia akan memanjakan diriku sebagai tanda bahwa ia telah berubah, tak lagi menjadi istri yang pemarah. Tapi yang terjadi sungguh di luar nalarku. Aku tak menduga sama sekali. Seorang laki-laki berumur 40-an tahun datang siang itu dengan sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Langsung disambut oleh Siti Marfuah di depan pintu. Sementara aku hanya mematung di tempat dudukku, menyaksikan begitu ramahnya Siti Marfuah kepada pria yang datang itu. Rupanya semua belanjaan yang istimewa itu bukan untukku, tapi untuk pria bermobil Avanza ini. Oleh Siti Marfuah, pria itu langsung didudukkan di depanku di ruang tamu. Mas Joni, kata Marfuah, ini Pak Waloyo. Dan selanjutnya pria di depanku itu yang meneruskan kalimat Marfuah. Pak Waluyo meminta izin untuk membawa Siti Marfuah keluar dari rumah untuk tinggal di Bali bersamanya. Di sana ada pekerjaan yang menunggu Marfuah. Pekerjaan apakah? Aku bertanya. Ada mas, pekerjaan dengan gaji lumayan. Nanti aku bisa berkirim uang ke Mas Joni di rumah, sahut Marfuah. Aku menatap Marfuah dan Pak Waloyo secara bergantian, dan kemudian aku menyadari bahwa sudah tidak ada gunanya bertanya lebih jauh lagi. Akhirnya dengan sekali tarikan nafas, aku mengatakan kepada Marfuah bahwa ia boleh meninggalkan rumah ini. Ia boleh memilih jalan hidup yang ia ingini. Aku memang gagal memberikan kemewahan. Jadi kalau akhirnya ada pria lain yang memberikan itu, maka bisa apa aku? Jangan khawatir mas, nanti aku akan mengirim uang ke rumah, kata Marfuah. Dan aku hanya tersenyum dan mengangguk, seolah-olah aku sudah begitu yakin bahwa Marfuah tak akan melakukan hal itu. Aku meyakini satu hal, bahwa begitu istriku melangkahkan kaki keluar dari rumah ini,
maka aku tahu ia tak akan menoleh ke belakang lagi. Marfu'ah menawarkan makan siang bersama untukku yang terakhir kali bersama Pak Waloyo, namun aku menolak. Aku memilih keluar rumah sambil berkata, "Nanti kalau pergi jangan lupa tutup pintu ya." Aku melangkah keluar dari pintu depan tanpa menoleh ke belakang. Itulah terakhir kali aku melihat Siti Marfu'ah. Tidak ada kabar apapun setelah itu. Seperti dugaanku, ia memilih untuk hidup baru bersama Waloyo tanpa memberikan kabar sekalipun. Kabar yang aku dengar, mereka telah menikah dan hidup bahagia di Bali. Aku tidak bersedih karena aku juga melanjutkan hidupku. Kadang-kadang aku bertemu Rusli di atas truknya. Kadang-kadang Rusli juga datang ke rumahku dan kita bertemu untuk mengusir kesepian yang sering datang. Kita adalah suami-suami yang gagal membahagiakan istri, tapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup yang hanya sekali ini. Inilah pesan dari Rusli yang mungkin juga berguna untuk kalian, bahwa pencapaian terbesarmu bukan mendapatkan pekerjaan yang bagus atau memiliki rumah mewah beserta isinya, tapi bagaimana kau bisa membahagiakan dirimu sendiri.